Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-339 dengan judul Agama Baik Bagi Kesehatan Anda. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kita masuk dalam inti pembacanya. Tahukah Anda bahwa pergi ke gereja, mempelajari Alkitab, dan berdoa itu baik untuk kesehatan Anda? Pada tahun 1998, Dr. David Larson melaporkan bahwa mereka yang menghadiri kebaktian keagamaan seminggu sekali dan berdoa atau belajar sekali sehari, 40% lebih kecil kemungkinan terkena tekanan darah tinggi daripada mereka yang tidak melakukannya. Studi lain menyatakan bahwa orang yang lanjut usia yang mengambil bagian dalam kegiatan gereja cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah dibandingkan dengan anggota gereja yang kurang aktif. Para peneliti telah menemukan bahwa kunjungan rutin bulanan ke gereja meningkatkan kesehatan umum bagi yang lanjut usia. Lebih dari separuh subjek penelitian menghadiri gereja setidaknya sekali seminggu dan berdoa setidaknya sekali sehari. Sebagian besar 75% menonton TV atau radio religius setidaknya sekali seminggu. American Journal of Psychiatry melaporkan bahwa psikiater yang memiliki kehidupan rohani yang aktif menganggap doa dan pembelajaran Alkitab sebagai pengobatan yang lebih efektif untuk banyak masalah mental daripada obat-obatan. Menurut review literatur medis yang dilakukan oleh Dr. Dale Matthews di Fakultas Kedokteran Universitas Georgetown, kemungkinan keagamaan dapat membantu mencegah penyakit fisik dan mental serta membantu pemulihan dari penyakit. Analisis penelitian yang dipublikasikan menunjukkan bahwa lebih dari 75% orang-orang ingin dokter mereka mempertimbangkan isu-isu rohani terkait dengan perawatan mereka dan hampir 50% ingin dokter mereka berdoa bersama mereka. Penelitian Dr. Matthews menunjukkan bahwa komitmen keagamaan berdampak pada masalah kesehatan tertentu. Misalnya, komitmen keagamaan tampaknya melindungi dari depresi dan bunuh diri, penyalahgunaan zat, kanker, dan penyakit kardiovaskular. Banyak penelitian juga menyimpulkan bahwa orang-orang yang aktif beragama dapat mengatasi penyakit dengan lebih baik dengan mengandalkan kepercayaan mereka. Ya baik, pelajaran pada hari ini yang sangat luar biasa, mengingatkan kita hari demi hari. Ya mungkin kita sudah mempelajari hal ini, tetapi bagaimana pelajaran ini harus terus mengingatkan kita kembali supaya kita tidak lupa, karena kita sebagai manusia seringkali melupakan akan setiap nasihat-nasihat yang sudah pernah kita pelajari. Untuk itu dari buku ini mengajarkan kita kembali bagaimana dari judulnya agama baik bagi kesehatan Anda. Ya ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, bahkan kehadiran Tuhan apakah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pertanyaan pribadi lepas pribadi. Ya tadi dikatakan bahwa apakah kita semua tahu bahwa pergi ke gereja, mempelajari Alkitab dan juga berdoa itu baik bagi kesehatan kita masing-masing. Kesehatan yang kita peroleh bukan saja kesehatan tentang jasmani, tetapi bagaimana kesehatan rohani juga itulah yang sangat penting. Karena seringkali kita menganggap berdoa, membaca Alkitab itu adalah hal yang biasa atau rutinitas saja yang harus kita lakukan. Tetapi bagaimana dari pelajaran ini mengingatkan kita kembali bahwa biarlah kita mau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Biarlah kita mau selalu mengandalkan akan Tuhan kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Tadi dikatakan di sini bahwa American Journal of Psychiatry melaporkan bahwa psikiater yang memiliki kehidupan rohani yang aktif menganggap bahwa doa dan mempelajari Alkitab sebagai pengobatan yang lebih efektif untuk banyak masalah mental daripada obat-obatan. Ya, inilah pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ingat kembali. Dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, biarlah kita mau selalu menturut sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Supaya Tuhan yang dapat melihat apakah yang kita lakukan itu baik untuk kita atau akan mencelakakan kita ke depannya. Yang tadi sangat jelas dikatakan bahwa penelitian Dr. Matthews menunjukkan bahwa komitmen keagamaan berdampak pada masalah kesehatan tertentu. Misalnya komitmen keagamaan tampaknya melindungi dari depresi dan bunuh diri. Ya inilah cerita yang sering kali kita dengar dari berita. Banyak orang bunuh diri, banyak orang mengalami depresi. Sehingga itu membuat dia bunuh diri. Ya karena mungkin dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya karena mungkin orang yang bunuh diri itu dia tidak bisa
untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Untuk itu pelajaran hari ini mengingatkan kita kembali. Biarlah kita mau selalu menturut sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dalam setiap masalah kehidupan kita, Tuhan akan selalu menjadi teman untuk kita dapat menceritakan semua yang kita alami di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus kembali mengingatkan kita hari demi hari supaya kita manusia tidak lupa dengan setiap ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Karena kita manusia seringkali melupakan akan setiap hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita harus selalu membangun akan hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita. Karena tanpa kita sadari, kesehatan rohani kita lama-lama akan hilang begitu saja. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita dari firman Tuhan pada hari ini, supaya kita dapat selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Dengan cara apa kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ya lewat doa-doa kita setiap harinya. Biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Karena setan akan menggunakan berbagai-bagai cara untuk dapat menghancurkan kehidupan kita, untuk dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Dia melakukan segala cara supaya kita manusia menganggap bahwa Tuhan tidak ada untuk kita, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan untuk itu pelajaran pada hari ini mengingatkan kita supaya dapat berpegang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya kepada kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Tuhan hanya menyarankan kepada kita supaya kita dapat bergantung iman dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan tadi dikatakan di sini bahwa banyak penelitian juga menyimpulkan bahwa orang-orang yang aktif beragama dapat mengatasi penyakit dengan lebih baik dengan mengandalkan kepercayaan mereka. Inilah teguran kepada pribadi lepas pribadi, bahwa seringkali kita selalu mengandalkan akan kepercayaan kita sendiri. Kita merasa bahwa setiap pilihan-pilihan kehidupan kita yang kita ambil itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ternyata pilihan-pilihan yang kita ambil menurut pandangan kita manusia itu sudah baik. Pilihan-pilihan itulah yang akan membawa kita kepada kehancuran ke depannya. Untuk itu dalam setiap pilihan kehidupan kita, biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa agama baik bagi kesehatan Anda, yaitu ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mungkin ketika kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, atau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu bukanlah hal yang gampang untuk kita melakukan semua itu. Banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita harus percaya bahwa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya tadi sangat jelas di sini dikatakan bahwa banyak penelitian juga menyimpulkan bahwa orang-orang yang aktif beragama dapat mengatasi penyakit dengan lebih baik dengan mengandalkan kepercayaan mereka sendiri. Ya, sangat luar biasa teguran kepada pribadi lepas pribadi. Seringkali kita juga sebagai manusia selalu percaya kepada pilihan-pilihan kita sendiri. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita ambil itu baik untuk kita. Tetapi tanpa kita sadari, setiap pilihan-pilihan yang menurut kita adalah baik, itulah yang akan menghancurkan akan kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita selalu mengandalkan dan menturut sertakan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Dan tadi dilanjutkan di sini bahwa setelah operasi jantung terbuka, pasien lanjut usia yang dilaporkan memiliki iman yang kuat dan bergantung pada iman itu untuk membantu mereka pulih, memiliki angka kematian sepertiga lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak beriman. Inilah pelajaran sangat luar biasa lagi, mengingatkan kita bahwa apakah kita yang mengaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita mempunyai iman itu kepada Tuhan, ataukah kita hanya mengaku bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, tetapi kita tidak percaya atau kita tidak mempunyai iman. Inilah pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi. Ya, biarlah kita selalu mengasah terus iman kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita meminta Tuhan untuk memberikan iman itu kepada kita, kita tidak langsung mendapatkan iman itu. Kita akan banyak melewati tantangan dan rintangan. Itulah cara Tuhan untuk dapat mengasah lagi iman dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ya, untuk itu ketika kita sementara diajar oleh Tuhan, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk menjauhkan akan keegoisan daripada kita. Dan ketika kita sementara diajar oleh Tuhan, biarlah kita meminta selalu kerendahan hati. Karena itulah yang akan dapat menumbuhkan iman kita lagi hari demi hari. Dan dilanjutkan di sini bahwa buktinya sungguh meyakinkan.
Mungkin asuransi kesehatan terbaik di dunia adalah memastikan bahwa hubungan Anda dengan Tuhan sehat. Dan akhir dari pelajaran pada hari ini dikatakan, terima kasih Yesus karena terus-menerus menyembuhkan umat-umat-Mu. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana pelajaran ini mengingatkan kita juga supaya selalu bersyukur. Ya, karena tanpa Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang bingung dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan tadi dikatakan di sini bahwa mungkin asuransi kesehatan terbaik di dunia ini adalah memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita sehat. Ya, tadi dikatakan bahwa biarlah kita mau selalu menurut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, karena itulah yang akan dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Biarlah kita mau selalu percaya dan menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau selalu menjadikan Tuhan sebagai teman cerita kita. Walaupun kita mempunyai banyak masalah, banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam situasi apapun yang sementara kita hadapi. Untuk itu biarlah kita mau selalu berterima kasih untuk setiap berkat-berkat atau untuk setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.